Halo, ketemu lagi dengan saya Nadia Kasini. Di video kita kali ini, kita bakalan ngebahas tentang gimana caranya menghitung kecepatan menggunakan diferensial. Contoh, pada saat kita berkendara dari Jogja ke Ungaran. Waktu kita berangkat dari Jogja pukul 06.40 dan sampai di Ungaran pukul 8:10. Sementara jarak dari Jogja ke Ungaran itu 90 km. Berarti berapa kecepatan bisnya? Atau pada saat kita mengendarai motor. Dengan kecepatan 60 km per jam, ternyata kita bisa sampai di tempat tujuan itu selama 2 jam. Nah, berarti kalau kecepatannya udah diketahui, berapa jarak yang kita lalui? Kalau gitu, berarti kita tuh harus tahu dulu apa yang disebut kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Pada dasarnya, konsep turunan dalam kecepatan dan percepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya kecepatan merupakan jarak per selang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun, pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Suatu benda yang bergerak memiliki posisi, kecepatan, dan percepatan yang dialami. Kecepatan dan percepatan benda dapat diperoleh dengan turunan terhadap posisi. Kecepatan merupakan turunan pertama posisi, sedangkan percepatan merupakan turunan kedua posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan besar percepatan benda pada detik kedua jika diketahui suatu benda bergerak dengan persamaan X sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 3. Nah, fungsi yang kita punya di sini adalah XT sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 3. Dan kita di sini diminta untuk menentukan besar percepatan. Seperti yang udah kita tahu, bahwa percepatan adalah turunan kedua. Kalau kita mau cari turunan kedua, berarti otomatis kita harus cari turunan pertamanya dulu kan. Nah, kalian pasti masih ingat kan? Untuk cari turunan itu rumusnya apa sih? Rumusnya AX pangkat N sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1. Di mana A adalah koefisien dan N adalah pangkat. Nah, berarti kalau kita mau cari turunan pertama, itu artinya kita tuh cari kecepatan. Nah, sekarang kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan berarti VT sama dengan 12T pangkat 2 ditambah 4T. Sedangkan percepatan, percepatan itu kan A ya. Percepatan sama dengan A. Berarti kita kalau mau cari percepatan, kita tuh cari AT. Nah, nyarinya dari mana? Dari yang ini. Dari turunan pertama, kita cari turunan keduanya. Berarti turunan keduanya adalah 24T ditambah 4. Terus di sini percepatan benda pada detik kedua. Detik kedua berarti T-nya sama dengan 2. Berarti A2 sama dengan 24 kali 2 ditambah 4. 24 kali 2, 48. 48 ditambah 4. Berarti percepatannya adalah 52. 52 meter per second kuadrat. Dah,
kita udah dapat tuh besar percepatan benda pada detik kedua, yaitu 52 meter per second kuadrat. Sekarang kita lanjut ya soal berikutnya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Tentukan posisi awal, kecepatan awal, dan percepatan jika suatu benda bergerak dengan persamaan X sama dengan 5T pangkat 2 ditambah 20T ditambah 5. Nah, di sini yang bakalan kita cari bukan hanya kecepatan atau percepatan aja, tapi kita cari posisi awal, kecepatan awal, dan percepatan. Berarti kita bakalan nyari turunan pertama sama turunan keduanya juga. Posisi awal merupakan posisi pada saat T sama dengan 0. Kalau di sini kita punya fungsinya X sama dengan 5T pangkat 2 ditambah 20T ditambah 5, berarti XT-nya ini 5T pangkat 2 ditambah 20T ditambah 5. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, berarti X0 sama dengan 5 kali 0 kuadrat ditambah 20 kali 0 ditambah 5. Maka X0-nya adalah 5. Nah, posisi awalnya berarti dia ada di titik 5 meter. Kemudian yang kedua, kecepatan awal. Kecepatan awal merupakan turunan pertama dari persamaan posisi. Dan pada saat T sama dengan 0. Nah, berarti kita cari turunan pertama dari sini. Kita tahu kan kecepatan itu V. Berarti kita cari di sini VT-nya. Kalau fungsinya 5T pangkat 2 ditambah 20T, maka dengan menggunakan aturan AX pangkat N sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1, kita dapat turunan pertamanya adalah 10T ditambah 20. Kalau dia ada di posisi T sama dengan 0, berarti V0 sama dengan 10 kali 0 ditambah 20. Berarti V0-nya 20 atau kecepatannya 20 meter per second. Udah, posisi awalnya kita udah dapat, kemudian kecepatan awalnya juga kita udah dapat. Berikutnya, kita harus cari percepatan. Nah, kita kan tahu tuh bahwa percepatan itu adalah turunan kedua atau turunan pertama dari kecepatan. Berarti kalau kecepatannya 10T ditambah 20, maka percepatannya atau AT ini adalah 10. Yaudah kita dapat kalau T-nya sama dengan 0, berarti A0 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Posisi awalnya udah dapat, kecepatan awalnya udah dapat, percepatannya juga udah dapat. Udah deh selesai. Kita lanjut ya. Berikutnya, suatu peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T dikurangi 5T pangkat 2. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah titik-titik meter. Nah, kita hitung tinggi maksimumnya ya. Tinggi maksimum. Yang kita punya di sini HT sama dengan 120T dikurangi 5T kuadrat. Fungsi ini menyatakan kecepatan peluru. Nah, berarti VT-nya ini turunan pertama dari sini. Turunan pertama dari HT adalah 120 dikurangi 10T. Suatu peluru dikatakan telah berada di titik tertinggi apabila kecepatannya itu sama dengan 0. Kalau kecepatan sama dengan 0, berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, kalau VT sama dengan 0, berarti 120 dikurangi 10T ini sama dengan 0. Seperti kita tahu, 120 nggak bisa dikurangi sama 10T. Berarti 120 maka kita harus dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Kalau 120 dipindahkan ke sebelah kanan, maka yang tersisa di sini tinggal min 10T.
sama dengan min 120. Min 10T sama dengan min 120, maka T-nya adalah min 120 per min 10. Berarti T-nya sama dengan 12. Nah, kalau tinggi maksimumnya dicapai pada saat T sama dengan 12, maka dari HT sama dengan 120T dikurangi 5T pangkat 2, berarti kalau H12 ini sama dengan 120 kali 12 dikurangi 5 kali 12 kuadrat. 120 kali 12, 1440. Dan 5 kali 12 pangkat 2 adalah 720. Berarti H12-nya di sini 720 meter. Nah, apa itu H12? Tinggi maksimum peluru. Berarti tinggi maksimum pelurunya adalah 720 meter. Dah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah ada 3 contoh soal yang diselesaikan dengan menggunakan aturan diferensial. Nah, berikutnya di sini ada tantangan. Tantangannya ada 3 soal yang bisa kalian coba untuk diskusikan dengan teman-teman, kemudian kalian selesaikan. Soal yang pertama, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya X kuadrat dikurangi 2X ditambah Rp6.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah titik. Yang kedua, panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 5. Panjang sisi lainnya adalah X dan Y. Nilai maksimum untuk 2X ditambah Y adalah titik. Sedangkan soal yang ketiga, ini kita cuma nentuin turunan fungsi biasa. Nah, kalian harus cari turunan dari fungsi fx sama dengan 1/2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5. Nah, itu tantangannya. Mudah-mudahan penjelasan yang tadi dan materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan 3 tantangan ini. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.